UMKM ya, karena yang pajak cukup signifikan juga pajak yang berkaitan dengan UMKM, baik itu PPh final UMKM maupun PPN. Jadi nantinya ada para expert, ada expert ya, satu orang sebagai narasumber yaitu Bapak Raden Alem Janitra Abdul Rahman dari Universitas Widya Mataram, Mataram ya. Dan juga Ibu Moderator, Ibu Dr. Armiani, di mana nantinya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi mungkin Bapak Ibu di sini sebagai dosen yang mendampingi UMKM seperti itu, atau malah di sini ada para UMKM ya, UMKM atau yang sebagai pelaku langsung ya dari em, apa yang berkenaan langsung dengan terkait praktik perpajakan, bagaimana pelaporan perpajakan. Ini akan sangat bermanfaat sekali untuk bisa mendapatkan tips dan trik dari nantinya narasumber ya, bagaimana eh, tahu strategi tax reporting ya, yang nantinya paling tidak membuat UMKM dalam beroperasi itu lebih terukur ya, dan juga lebih disiplin ya terkait dengan kewajiban pajaknya. Dan juga nantinya selain juga UMKM, mungkin juga ada adik-adik mahasiswa yang mengikuti webinar ini, karena di sini cukup banyak ya sudah yang bergabung, luar biasa, ada 203 partisipan di dalam Zoom ini, luar biasa karena memang topiknya sangat menarik ya, sangat menarik untuk dibahas bersama-sama. Mungkin tidak perlu panjang lebar. Bismillah, saya buka kegiatan webinar optimalisasi pelaporan pajak UMKM Smart Tax Reporting pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Bunga. Baik, saya akan mengingatkan kembali dan melanjutkan untuk kepada peserta agar mengisi form evaluasi kegiatan pada hari ini dan absensinya akan di-share oleh panitia pada kolom komentar. Kami juga mengingatkan jika Bapak dan Ibu peserta webinar yang memiliki profesi sebagai dosen akuntansi dan ingin bergabung pada organisasi ITSMA, dapat menghubungi Ibu Dwi Rani Fauzi Lestari di nomor 0882 1846 2910 yang nantinya akan kami share juga pada link kolom komentar. Baiklah, sebelum memulai agenda utama webinar kita pada hari ini, izinkan kami melakukan dokumentasi dan kami harapkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom dan kami akan komandoi untuk foto per slide-nya. Kami mohon bantuan operator untuk mengambil screenshot untuk setiap slide. Baik, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk mengaktifkan kamera Zoom. Oke, kita mulai pada di sini. Baik. Iya, baik. Bisa dipandu oleh Dian. Baik, saya coba pandu ya untuk pengambilan dokumentasi dan cukup banyak. Ini ada 9 slide ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Baik, slide ketiga,
1, 2, 3. Kemudian slide keempat. 1, 2, 3. Lalu slide kelima. 1, 2, 3. Kemudian slide keenam. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Kemudian slide ke-8. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Dian untuk panduannya dan proses dokumentasi kita hari ini. Baik, selanjutnya sebelum memulai kegiatan utama agenda kita pada hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan webinar ini secara singkat. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Anda tersambung dengan internet. Yang kedua, kami harap pada para peserta menggunakan nama lengkap saat bergabung di link Zoom dengan berpakaian sopan dan mengaktifkan kamera. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar berlangsung. Yang keempat, untuk peserta yang ingin memperoleh e-sertifikat dapat melakukan pembayaran ke rekening ITSMA dan untuk informasi detail akan kami share pada kolom komentar. Dan yang kelima, e-sertifikat akan kami kirim paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan webinar berlangsung. Baik, demikianlah tata tertib yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki kepada acara webinar hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Armini SEMAK selaku moderator. Saya akan membacakan sekilas CV dari Ibu Dr. Armini. Mohon bantuannya kepada operator untuk men-share. Baik, moderator kita pada hari ini adalah Dr. Armini SEMAK, di mana merupakan dosen di mana beliau memiliki pendidikan yaitu S1, yaitu di STIE AMM Mataram, dan melanjutkan studi S2-nya di Universitas Mataram NTB dengan jurusan akuntansi keuangan. Lalu untuk S3 menempuh pendidikan doktor di Universitas Airlangga Surabaya. Adapun Ibu Armini lahir di Bima NTB dan memiliki hobi traveling. Kepada Ibu Armini untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu Dian yang beralih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar nasional dengan tema optimalisasi pelaporan pajak UMKM
Smart Text Reporting atau dengan topik yang sangat relate dengan akhir tahun kita, yaitu Tax Planning Sederhana untuk UMKM Persiapan Pelaporan SPT Tahunan. Eh, Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang saya hormati. Ketua ITSMA yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Bunga Maharani SE, MSA, CSRS, dan CSRA. Dan narasumber dan pemateri webinar hari ini yaitu Bapak Kandidat Doktor Bapak Raden Alem Janitra Abdurrahman SEMAK, serta Ketua Panitia Penyelenggara Ibu Tri Firda Suryati SEMSI, serta rekan-rekan di sini baik dari dosen maupun mahasiswa-mahasiswa yang saya sangat hormati. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Kehadiran teman-teman, rekan sejawat menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan pajak UMKM semakin meningkat seiring dengan tuntutan transparansi dan kepatuhan di era digital saat ini. Perkenalkan saya Armiani yang hari ini ditugaskan menjadi moderator untuk memandu terciptanya ataupun terlaksananya webinar pagi hari ini. Tidak lama-lama saya akan memperkenalkan narasumber kita yang paling hebat, yaitu Bapak Kandidat Dr. Raden Alem Janitra Abdurrahman SEMAK. Mungkin izinnya saya panggil Pak Raden ya, karena panjang sekali namanya ini. Alem aja Ibu, nama panggil saya Alem. Oh, Pak Alem. Oke, mohon bantuan. Saya bisa membaca CV Pak Alem. Ya, narasumber kita ini yang sangat expert ya terkait dengan pajaknya. Nama beliau adalah Bapak Raden Alem Janitra Abdurrahman. Beliau bertempat tanggal lahir di Balikpapan 23 Juni 93. Pekerjaan dosen dan konsultan pajak. Instansinya adalah Universitas Widya Mataram. Alamat kantor dan alamat rumah ada di Yogyakarta. Pendidikan S1 beliau dari Universitas Islam Indonesia, jurusan akuntansi di tahun 2016. S2-nya Universitas Islam Indonesia, akuntansi juga di tahun 2019, serta saat ini lagi aktif di melanjutkan studinya, jurusan akuntansi di Universitas 11 Maret. Adapun organisasi yang beliau jalankan atau lakoni, yaitu di 2024 sampai 2029 bidang sosialisasi dan pelayanan pada organisasi Tech Center Universitas Putra Bangsa, dan 2023 sampai sekarang Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, dan 2023 sampai sekarang pun juga Perkumpulan Tech Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia, serta 2025 sampai sekarang pengurus Tech Center Universitas Widya Mataram. Cukup banyak ya Tech Center semuanya. Oke, banyak pematerinya ataupun ya beberapa pemateri dan semua dijalanin oleh beliau dari tahun 2023 sampai di tahun 2025. Sehingga tidak salah ataupun kita tidak salah memilih beliau menjadi pemateri hari ini, sehingga benar-benar akan kita bisa mendapatkan ilmu ataupun sharing ilmu yang cukup bermanfaat terkait dengan pajak atau pelaporan pajak yang untuk akhir tahun. Biasanya di akhir tahun kan banyak ya kita butuh untuk bagaimana cara pelaporan pajak dan bagaimana cara perhitungan pajak bagi UMKM. Tapi namun bagi rekan-rekan mahasiswa mungkin pemahaman atau pengetahuan yang hari ini bisa membantu untuk bisa mendampingi para UMKM yang ada di sekitaran lokasi adik-adik, dan bisa mungkin membantu, mungkin salah satunya adalah ada orang tua ataupun keluarga yang menjadi UMKM-nya. Oke, tidak
lama lagi kita akan serahkan kepada Bapak Alem untuk mungkin memaparkan secara singkat. Terus saya mungkin memberikan info apa namanya waktu mungkin sekitar 45 menit Bapak untuk pemaparannya. Selanjutnya kita akan bahas ataupun berdiskusi tanya jawab dengan rekan-rekan ataupun peserta webinar hari ini. Mungkin itu saja Bapak, saya serahkan waktu dan layar kepada Bapak Alam. Silakan Bapak. Eh, Bapaknya sepertinya keluar. Mungkin jaringannya sedang bermasalah. Kita tunggu dulu, Ibu ya. Ya, Maaf Ibu, tadi terlempar keluar. ya. Silakan Bapak. Mungkin ini Bapak ya, selama mungkin pemaparannya supaya kita bisa lama nanti berdiskusi tanya jawab. Mungkin Bapak 45 menit untuk pemaparan dan nanti selanjutnya kita akan banyak berdiskusi dengan rekan-rekan peserta webinarnya. Waktu Baik, dan layar, silakan Bapak. baik, terima kasih Ibu Dr. Armiani. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua Warahmatullahi mahasiswa. Tadi sudah disampaikan sekilas profil dari saya. Untuk membersihkan waktu, saya akan menampilkan presentasi kaitannya dengan tax planning UMKM. Mungkin bisa dibantu tim operator untuk menampilkan PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Baik, Bapak, mohon ditunggu. Baik, oke, terima kasih. Oke, optimalisasi pelaporan pajak UMKM ya, Smart Tax Reporting. Jadi momen kali ini saya rasa tepat ya, artinya kita untuk berdiskusi terkait pajak UMKM karena saat ini periode ini adalah bulan Desember, di mana bulan depan atau tahun depan, tepatnya di bulan Januari, kita semua, baik yang orang pribadi ataupun badan usaha, semua wajib pajak itu sudah berancang-ancang menyusun pelaporan pajak. Ya, mungkin bagi kita yang karyawan atau bagi kita yang pelaku usaha, entah itu sebagai dokter atau UMKM, atau mungkin kita punya bisnis tapi berbentuk badan. Nah, itu mulai periode ini saya rasa sudah mulai dipersiapkan. Data-datanya, misal laporan keuangan, bukti potong pajaknya, dan lain hal. Tapi sebelum kita masuk itu semua, saya akan membahas lebih dasar dulu. Next, Ibu. Selanjutnya, oke. Nah, sebelumnya kita intro dulu. Nothing is certain but tax and debt. Kata Benjamin Franklin ini, di dunia ini tidak ada yang kepastian itu hanya ada dua, yaitu mati dan pajak. Jadi, bagi khususnya bagi mahasiswa, setelah Anda lulus, Anda bekerja, Anda memilih sebagai karyawan, Anda sebagai entrepreneur, atau Anda sebagai profesional, misal akuntan, auditor, atau konsultan, nah, misalnya itu konsultan pajak dan lainnya, Anda tidak bisa lepas
dari perpajakan. Oke, selanjutnya Ibu. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih jenis pajak. Pajak itu secara pengelolaan dibagi dua. Kantor pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah. Tapi kita pada kesempatan ini akan membahas pajak pusat dulu. Pajak negara yaitu PPH, pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu banyak sekali bermacamnya. Ada pajak penghasilan pasal 21, ada pasal 22, ada pasal 23, 24, 25, 26, 4 ayat 2. Lalu apa yang membedakan dari itu semua? Yang membedakan tentu sebagai contoh pasal 21. Pasal 21 itu penerima penghasilan. Pasal 23 itu juga penerima penghasilan, tapi bedanya jika kita pasal 21 kita berposisi sebagai karyawan. Tapi kalau 23 mungkin bisa jadi kita sebagai badan usaha. Misal kita eh, perusahaan cleaning service berbentuk PT atau CV, kita mendapatkan penghasilan. Nah, berarti kita masuk 23. Selanjutnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk dan cukai. Nah, pajak daerah itu ada pajak provinsi, kendaraan bermotor, bea balik, kabupaten. Itu yang diatur oleh provinsi. Selanjutnya pajak kabupaten kota ada hotel, restoran, hiburan, reklame. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, kita bahas dulu nih UMKM nih. Kalau kita sejarah ya, kita berbicara sejarah, kalau kita pasti mengenal tarif UMKM sekarang adalah 0,5%. Itu didasari peraturan khusus pemerintah di tahun 2018. Sebelumnya perlu rekan-rekan ketahui bahwa sebelum diberlakukannya atau terbit PP ini, itu pajaknya 1% untuk pajak UMKM. Kan tetapi berjalannya waktu 2015 diubah menjadi 0,5. Di tahun 2022 tetap 0,5, tetap kita laksanakan, tetap menjadi dasar dari pajak UMKM, akan tetapi ada kriteria khusus. Nah, kriteria khusus itu nanti akan kita bahas. Nah, di tahun ini baru saja meskipun belum mendapat apa ya, bahasanya belum ada payung hukum yang mengatur, tetapi eh apa namanya? Pemerintah sudah mengeluarkan statement, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti berita ketika mengikuti berita bahwa tarif UMKM ini diperpanjang permanen khususnya bagi mereka pelaku UMKM yang berstatus orang pribadi. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pelaku UMKM. Tapi di satu sisi juga menjadi warning juga apa ya warning atau menjadi ya semacam apa ya sebagai langkah antisipasi ya bisa dibilang karena statement tersebut belum dibentuk dalam peraturan. Nah, itu yang kadangkala kita sebagai pelaku usaha ataupun bahkan praktisi konsultan pajak ketika memberi advice, memberi saran atau bahkan kita memberi materi kepada mahasiswa itu kita belum bisa menjelaskan secara detail apa bingkai peraturan PPH UMKM yang berlaku permanen. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, ini, tadi sudah singgung sedikit. Pada tanggal 8 Juni, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan pajak penghasilan atas dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki periode tertentu. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018.
2018. Lalu kenapa sih? Apa yang mendasari kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut? Kenapa yang diberikan UMKM? Oke, selanjutnya Ibu. UMKM kita sebagaimana kita ketahui tulang punggung perekonomian ya. 90% dari total unit itu UMKM, bahkan mungkin rekan-rekan semua di dimanapun kita berada, atau sebagai contoh saya ini domisili yang tinggal di Jogja, justru banyak sekali UMKM di sana. Sebagai kota daerah destinasi wisata, kota pelajar, UMKM bertumbuh cukup pesat di sini. Maka dari itu, saya rasa tidaklah salah jika kita katakan bahwa pada hari ini adalah UMKM tulang punggung perekonomian. Oke, selanjutnya Ibu. Subjek pajak. Oke, sebelum kita mengenal UMKM, kita harus tahu dulu ini. UMKM itu subjeknya. Subjeknya apa? Tadi saya sudah menyinggung bahwa pemerintah ak- eh, mengeluarkan statement bahwasanya tarif UMKM berlaku permanen yang 0,5%. Ya. Cuman perlu kita telaah juga UMKM yang apa, yang seperti apa, yang kriterianya bagaimana, yang mendapatkan tarifnya permanen. Ternyata kalau kita ikuti berita di media, statement dari pemerintah yang mendapatkan itu orang pribadi, ya. Kalau sebelumnya 7 tahun, ya 7 tahun itu dimulai dari tahun 2018. 2018 itu seperti yang sudah saya sebutkan adalah tanggal mulai diberlakukannya, mulai terbitnya PP 2018 yang matur UMKM. 7 tahun 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Pas 7 tahun pajak. Nah, ada nih kemarin dilema nih. Bukan dilema, ada suara-suara. Kalau bisa yang khusus orang pribadi diperpanjang dong. Nah, akhirnya pemerintah menyambut masukan tersebut, diperpanjanglah menjadi permanen. Tapi perlu diingat, sekali lagi itu hanya berlaku untuk orang pribadi. Tidak berlaku bagi Anda, bagi kita semua, Bapak Ibu, mahasiswa semua, rekan-rekan mahasiswa yang berbentuk badan usaha seperti PT, perseroan terbatas, atau PT perseroan, atau bisa juga CV, ya. PT itu 3 tahun, CV 4 tahun, PT perseroan juga 4 tahun. Jangka waktu, nah kapan dimulai jangka waktunya? Ya dimulai sejak peraturan pemerintah itu berlaku. Lalu bagaimana ketika kita bentuk badan usaha CV ataupun PT di tahun 2024 ini? Apakah jangka waktu UMKM tersebut dimulai sejak terbitnya PP? Tentu tidak. Jangka waktunya dimulai seperti yang ada tulisan di bawah, WP baru tahun pajak terdaftar. Jadi jika Anda bikin PT tahun 2024, NPWP Anda sudah ada di tahun 2024, maka terhitung terhitung fasilitas UMKM-nya ya di tahun 2024. Bukan di ketika terbitnya peraturan pemerintah. Oke, selanjutnya Ibu. Wajib pajak di tangan PP yaitu yang memenuhi ketentuan umum, atau WP yang memperoleh hasil PPh atau BUT atau CV firma yang dibentuk oleh beberapa WP yang memiliki keahlian khusus.
menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya, ketentuan umum ini ya, misal Anda sudah dikenakan tarif normal karena masa berlaku UMKM-nya sudah habis ya nggak bisa pakai. Sebenarnya gini, Anda bikin CV tahun 2018. Nah, sekarang sudah tahun 2025. Apakah Anda masih kita semua bisa apa ya, mengenakan tarif pajak demikian? Ya tentu tidak bisa karena tadi telah disebutkan di awal bahwa untuk masa berlaku itu disesuaikan dengan bentuk badan usahanya. Jika CV itu 4 tahun dimulai dari sejak CV tersebut berdiri terdaftar atau bisa juga CV atau mengacu pada PP yang berlaku. Misal mengacu pada PP yang berlaku itu eh, Anda punya CV terbit tahun 2015. Maka mulai perhitungannya adalah tahun 2018. Pekerjaan bebas ya, pekerjaan bebas ini adalah pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu untuk dijual. Contoh, dokter, arsitektur, lawyer, konsultan, seniman. Nah, itu pengenaan pajaknya tentu berbeda. Monggo Ibu selanjutnya. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan dari usaha. Peredaran bruto tidak boleh melebihi 4,8. Omset di total dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang. Usaha itu adalah dagang industri jasa, misal toko, kios, kelontong, pakaian, bengkel, penjahit, warung makan, salon, dan usaha lainnya. Itu di total. Jadi gini, Anda punya contoh, Anda punya toko pakaian, busana muslim, taruhlah. Anda punya satu di lokasi A. Anda punya lagi outlet lagi, misal di lokasi B, punya lagi lokasi C. Nah, karena Anda masih berstatus orang pribadi, maka dihitunglah total omset dari gerai A, dari outlet A, outlet B, outlet C itu dijadikan satu. Dihitung seret, sampailah timbul nanti perhitungan berapa angka omsetnya itu yang menjadi dasar Anda untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Perlu diketahui, yang berlaku 0,5 ini omsetnya setahun tidak melebihi 4,8 M. Ya. Kalau Anda lebih 4,8 berarti Anda ada kewajiban. Anda kewajiban yaitu PPN 11% dari nilai produk atau jasa yang Anda jual. Anda juga punya kewajiban terbit faktur, Anda juga punya kewajiban membuat laporan keuangan. Laporan keuangan. Sedangkan bagi yang di bawah 4,8 tentu menjadi opsional Anda mau bikin laporan keuangan atau sekedar pencatatan. Selanjutnya Ibu. Peredaran tertentu merupakan jumlah peredaran dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran tertentu, termasuk peredaran dari cabang. Ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau Anda punya fashion, toko pakaian, toko hijab, Anda punya 3 gerai dengan lokasi yang berbeda, maka 3 gerai itu Anda harus hitung omsetnya. Oke. Selanjutnya dalam hal WP orang pribadi. Nah, ini WP orang pribadi jadi gini. WP orang pribadi itu ada yang status WP-nya bagi seorang istri ngikut ke suami. Ada yang pisah harta secara tertulis, ya, artinya pisah harta secara tertulis. Ada yang ya sudah sendiri-sendiri, NPWP-nya sendiri, si suami NPWP sendiri, kewajiban lapornya sendiri, si istri pun demikian, dia punya NPWP dan melaporkan sendiri. Nah, tergantung bagaimana kesepakatan dari suami itu sendiri. Tentu karena 3 hal tersebut ya perbedaannya pasti akan berbeda
peredaran bruto masing-masing suami atau istri. Oke, selanjutnya Ibu. Bukan objek pajak. Tadi saya sudah sampaikan, bukan yang pekerjaan bebas. Dokter, lawyer, akuntan, notaris, arsitek. Luar negeri itu beda lagi, kena PPh final. Nah, PPh final tuh tidak kena 0,5%. Anda pengusaha konstruksi, Anda renovasi pasar. Nilai kontrak taruhlah 100 juta. Anda kena 0, Anda kena PPh final yang berdasarkan aturan konstruksi. Nah, itu ada layer-layernya itu tentu disesuaikan dengan apakah Anda punya sertifikasi atau Anda tidak punya sertifikasi. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak ya seperti beasiswa atau Anda masih mendapatkan orang tua itu kan masih POP bukan objek pajak. Selanjutnya Ibu menetapkan, nah ini sama. Selanjutnya lagi Ibu sama yang tadi. Ini tadi sudah saya sebutkan. Nah bukan objek pajak ini udah dua kali ini. Selanjutnya lagi Ibu. Nah daftar hukum kebijakan bebas UMKM. Ya tadi saya sudah singgung di awal bahwa eh, peraturan baru itu yaitu turunan dari Undang-Undang HPP ya. Kalau tadi saya sebutkan bahwa tarif 0,5% untuk berapapun omset Anda. Tapi di tahun 2022 ini pemerintah melalui Undang HPP dan peraturan turunannya di Peraturan Pemerintah Nomor 55 itu ada pembebasan pajak bagi UMKM yang omsetnya 500 juta per tahun. Ya. Ketentuan ini diatur dalam penyesuaian pengaturan UU HPP. Jadi 500 juta per tahun ini sebagai contoh, apabila omset Anda dalam setahun 1,2 miliar, kalau Anda mengacu pada PP tersebut, peraturan pemerintah tahun 2022, yaitu Anda dapat batas tidak kena pajak 500 juta. Berarti 1,2 kurang 500, 700. Nah, berarti 700 tersebutlah yang menjadi dasar perhitungan PPh. Nanti selain slide ini seperti saya akan kasih simulasi. Selanjutnya Ibu. Wajib pajak mereka tidak dikenai pajak. Nah, ini cara hitung. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, ini Tuan Budi, pengusaha toko pakaian status orang pribadi. Omsetnya tahun 2024, misal Januari, misal ini saya pukul rata ya. Januari sampai Desember 100 juta semua. Oke. Total dalam setahun, dalam tahun 2024 berarti 1,2 M. Kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah tahun 2022, di mana ada ambang batas yang tidak kena pajak, yaitu 500 juta, Januari 100 juta. Berarti dia tidak bayar. Perlu diingat, namanya PPh final, ya, namanya saja pajak penghasilan final. Final itu artinya pada saat itu transaksi, pada saat itu juga Anda motong. Anda motong, Anda menyetorkan, dan Anda melaporkan. Itu yang bisa saya katakan PPh final. Anda Januari dapat 100 juta. Kalau di peraturan 2018 maka 100 juta kali 0,5%. Tapi dengan terbitnya PP tahun 2022, 100 juta ini belum kena 0,5 karena masih dalam ambang batas 500 juta. Berikutnya, Februari 100 juta. Berarti total Januari Februari 200. Masih di bawah 500. Belum kena. Maret 300. 300 masih dalam ambang batas 500. Nah, ketika Mei itu tepat 500.
Tapi ketika Anda beralih ke bulan Juni, 600, ya, berarti 600 kurang 500. Selisihnya 100. Nah, 100 tersebutlah yang menjadi dasar perhitungan PPh final UMKM. Ya, oke. Jadi bukan omset pada bulan Juninya, tapi bulan Juni, pada saat bulan Juni omsetnya di angka berapa, dikurang batas 500 juta tersebut. Nah, hasilnya yang menjadi dasar perhitungan pajak UMKM. Oke. Begitupun selanjutnya Juli, Agustus, September. Nah, itu jadi yang menjadi jadi memang kadangkala WP itu agak bingung ini. Tapi saya selain konsultan juga sebagai dosen itu apa ya, bisa dibilang ada formula atau ada form Excel tersendiri. Jadi kita ketika pengabdian masyarakat dari kampus tempat saya ngajar di Universitas Widya Mataram Jogja ini, kita pengabdian masyarakat kita kasih ini sosialisasi nih, karena yang kita khawatirkan 500 tapi dia belum mengurangi dari batas tidak kena pajak. Jadi apa ya, bisa dibilang pemahaman terhadap omset 500 juta ini mungkin saja dari pengamatan saya belum pelaku UMKM dapatkan secara utuh. Oke. Oke, jadi yang menjadi dasar perhitungan ada dimulai Juni karena pada bulan Juni toko budi sudah melebihi batas tidak kena pajak. Ya. Pasal penjelasannya adalah pasal 60 ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai penghasilan atas sebagian peredaran bruto hingga 500 juta dalam 1 tahun pajak. Perhitungan ini secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak. Masa pajak pertama itu ya sejak Anda mulai kewajiban pajak. Sebagai contoh, Anda mulai bikin usaha di bulan Juni. Ya berarti terhitung mulai pajaknya bulan Juni. Berarti dasar perhitungan pajak angka-angkanya dimulai dari bulan Juni. Juni sampai Desember. Oke, selanjutnya Ibu. Nah ini selanjutnya toko budi. Contoh kedua, toko budi punya 3 toko, 3 gerai. Omset sebagai 1 miliar, 2 miliar, toko C 2 miliar. Pertanyaan saya, dari 3 gerai ini 5 miliar. Tadi sudah kita singgung bahwa batasnya adalah 4,8 M. Bisa tidak toko budi kena 0,5? Ya tentu tidak dapat dikenakan PPh final. Karena toko budi omsetnya sudah melebihi 4,8 M. Apa kewajiban yang harus lakukan pemilik toko budi? Karena omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ya toko budi satu, Anda harus terbitkan pajak. Terpajak faktur. Anda jual barang. Misal saya toko elektronik. Saya jual TV. Penjualan TV itu saya harus terbitkan faktur. Nilai kotor saya, TV yang saya jual 3 juta, kena PPN-nya 11%. Berarti 11% kali 3 juta. Nah, itu yang si konsumen akan melakukan pembayaran. 11% dari 3 juta itu, pemilik usaha, dia melakukan penyetoran. Dia melakukan pelaporan pajak atas PPN. Lalu apa lagi kewajibannya? Ya kewajibannya toko budi harus punya laporan keuangan, paling tidak neraca dan juga laba rugi. Beda kalau toko budi omsetnya masih 4,8, kewajiban tersebut karena dia status orang pribadi, kewajiban tersebut opsional ya silahkan. Anda mau bikin laporan keuangannya silahkan atau sekedar pencatatan ya tidak masalah. Tapi perlu diingat bahwa apabila meskipun
di bawah 4,8 yang bersangkutan ini berbentuk CV atau PT atau lainnya, maka secara regulasi diwajibkan membuat laporan keuangan. Mungkin kalau rekan-rekan lihat kalau bikin akte ada terus dalam akte itu kan tertulis kewajiban-kewajiban. Nah, salah satu kewajibannya adalah pembuatan laporan keuangan. Oke, selanjutnya Ibu. Ini saya contoh PTA. Dia terdaftar di Agustus 2024. PPh-nya kapan ya? PPh-nya ya seperti saya bilang tadi sejak pertama kali terdaftar. Berarti dari bulan Agustus sampai dengan akhir tahun. Jadi segala transaksi yang muncul dimulai bulan Agustus sampai dengan Desember, maka sudah menjadi kewajiban PTA melakukan kewajiban pelaporan penyetoran PPh 0,5%. Oke, tapi kalau dia mulainya dari Januari ya, dimulai dari bulan Januari. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, ini saya kasih contoh pihak lain. Jadi pihak lain itu jadi 0,5% ini ada yang kita sendiri yang melakukan penyetoran, ya, perhitungan sendiri, ada sendiri yang bendahara pemerintah. Contoh nilai 20 juta, tapi 20 juta itu dengan kriteria tertentu, nah, dengan kriteria tertentu, bendahara pemerintah melakukan pemotongan pajak 20 juta dari 0,5%, yaitu 100 ribu. Berarti upah yang didapatkan oleh CVAB ya, hasil pengurangan dari 20 juta dikurang 100 ribu. Karena 0,5% dari 20 juta itu sudah dipotong oleh bendahara pemerintah. Lalu apa yang membedakannya bahwa ketika ketika bendahara pemerintah melakukan pemotongan itu tentu WP haruslah mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, case 0,5% bendahara pemerintah memotong ini dengan kondisi WP memiliki surat keterangan. Apabila tidak memiliki surat keterangan ya maka secara mandiri kantor pajak pelaku usaha, pelaku UMKM melakukan perhitungan penyetoran dan pelaporan pajak atas omset atau peredaran bruto yang mereka dapatkan. Oke, lain halnya kalau misal Anda bertransaksi BPH lain. Contoh saya CVAB. Saya bergerak di bidang cleaning service. Kampus Universitas A, taruhlah, memakai jasa saya untuk pegawai cleaning service dengan nilai kontrak 100 juta. Nah, berarti secara sederhananya, berarti secara kasat mata mungkin saya akan dapatkan 100 juta. Tentu tidak. 100 juta itu karena ini transaksi badan dengan badan, maka 2% dikali 100 juta yaitu PPh pasal 23 ya. Perlu diingat bahwa PPh pasal 23 itu berlaku untuk transaksi badan usaha dengan badan usaha. Berarti 2% kali 100 juta didapat angkanya berapa? Nah, angka tersebut yang menjadi dasar perhitungan PPh UMKM. Oke, itu jadi ada berbagai macam contoh pemotongan atau case potong pajak. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, ini tidak lupa saya ingatkan, kadangkala kita pelaku UMKM itu kurang punya kesadaran untuk melakukan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan. Ya, memang UMKM yang orang pribadi hanya sekedar pencatatan. Tapi saya ketika melakukan pendampingan pelaku UMKM, ada kegiatan Abdimas,
selalu coba memberi saran bahwa alangkah baiknya Anda meskipun meskipun sifatnya masih opsional tidak ada salahnya melakukan pembuatan laporan keuangan. Karena untuk secara detail mengetahui transaksi yang sudah kita lakukan, uang yang sudah kita bayarkan, dan juga menjadi dasar kita berargumen ketika kita berinteraksi dengan sebagai contoh kantor pajak. Karena terus terang mungkin rekan-rekan mahasiswa banyak sekali UMKM yang ada Indonesia ini mungkin kesadaran atau sudah punya kesadaran tapi kompetensi pembuatan laporan keuangannya masih terbatas. Sehingga apa yang ditampilkan saat pelaporan SPT tahunan itu menjadi ala kadarnya. Padahal perlu diingat, Anda laporan SPT tahunan, ya ini Anda tidak sekedar Anda lapor pajak, anda juga harus lapor keuangan, laporan keuangan. Kalau pekerjaan bebas, peredaran bruto juga Anda harus laporkan. Nah, itu yang menjadi penilaian kantor pajak, ekualisasi dari penilaian kantor pajak. Apakah benar? Taruhlah di laporan keuangan omset 1 miliar, terus di laporan pajak hanya 700 juta. Itu pasti ada selisih perbedaan. Dan hal tersebut akan menjadi pertanyaan atau kantor pajak akan mengkonfirmasi kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi pada saya selalu bersaran kepada mahasiswa, rekan-rekan tidak ada salahnya merapikan administrasi termasuk administrasi pembukuan dan juga administrasi laporan perpajakan. Selanjutnya Ibu. Ini saya sampaikan bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban pembukuan yaitu 28 ayat 1, wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak melakukan wajib pembukuan. Ya. Dalam hal 28 ayat 2, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pencatatan ya. Jadi ayat 1 itu apabila di bawah 4,8 masih diperbolehkan pencatatan. Yang ketiga, pasal 28 ayat 7, pembukuan sekurang-kurangnya. Jadi apa sih laporan keuangan yang diperlukan oleh kantor pajak ya? Kewajiban, harta, modal, penghasilan, biaya, penjualan, pembelian, hingga yang sesuatu yang dapat dihitung besarnya pajak terutama. Ya. Jadi harus perlu dipahami. Tadi akan berbeda kalau Anda menggunakan norma perhitungan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto. Penghasilan neto itu yang ya bagi Anda yang melakukan pekerjaan bebas seperti akuntan, konsultan pajak, dokter, arsitek dan lainnya. Itu pengenaan pajaknya berbeda, tidak bisa kita kenakan dengan 0,5%. Bagi Anda seorang seniman atau arsitek, Anda pengenaan pajaknya pasti berbeda. Anda kewajibannya juga ada yang berbeda. Anda harus melaporkan kewajiban NPPN terlebih dahulu. Surat pengajuan norma perhitungan penghasilan itu dilakukan Pak maksimal 3 bulan, bulan ketiga saat tahun berjalan. Jadi sebagai contoh, Anda ingin menggunakan tarif NPPN selama transaksi tahun 2026. Berarti Anda pengajuannya maksimal di Maret 2026. Kalau Anda tidak pengajuannya, Anda tidak bisa menggunakan tarif NPPN. Oke, selanjutnya Ibu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya kaitannya dengan pajak UMKM, laporan pajak, apalagi sekarang Desember menjelang persiapan SPT tahunan, saya mungkin dipersilahkan. Ini saya kembalikan ke Ibu Armiani. Terima kasih banyak penjelasan yang cukup detail ya tadi terkait dengan regulasinya, cara perhitungannya, dan bagaimana cara
pelaporan pajaknya. Oke, mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya, boleh raise hand ataupun Ada nulis Bu, chatnya. ada Bu, Oke, ada di silakan. Google Komputer. Oke, dari HIPGLK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari dari Mamuju. Izin bertanya, oh Mamuju ya. Bagaimana UMKM seperti jasa make up pengantin dan sewa pakaian pengantin dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakan jika modalnya didapatkan dari KUR BRI? Mungkin strategi bisnisnya Pak ya ini, supaya bisa Baik. menaikkan pajaknya. Oke. Ini langsung jawab Mungkin Ibu atau satu-satu Pak ya. bagaimana? Oh, satu-satu. Ya, Langsung jawab satu-satu ya? aja sudah. Ya, silakan Bapak. Oke, iya, Mbak Nurmilasari Mamuju. Jadi gini Mbak Nurmila, bagaimana UMKM jaksa make up pengantin, sewa pakaian pengantin mengutamakan kewajiban dapat jika modalnya dapat tuh. Eh, pertama-tama kita harus tadi kita harus tahu dulu karena jadi seperti yang saya bilang, jasa make up perias dengan sewa pakaian, meskipun mungkin satu kesatuan dalam satu pengantin bahasanya, itu berbeda. Perias itu bisa kita katakan, bisa dalam pajak bisa dikaitkan dengan pekerjaan bebas itu. Akan halnya berbeda dengan sewa pakaian. Itu Mbak. Jadi bagaimana mengoptimalkan kewajiban perpajakan Anda seperti yang saya bilang tadi, jika Anda seorang pekerjaan bebas ya, pekerjaan bebas itu artinya orang yang mempunyai kompetensi, orang yang mempunyai keahlian, terus dia jual untuk pertambahan kemampuan ekonomisnya dia. Anda seorang perias, Anda punya keterampilan make up, MUA lah. Nah, Anda itu bisa katakan pekerjaan bebas. Kriteria apa namanya? Pekerjaan bebas, kriteria tarif pajaknya pun juga berbeda. Ya, akan berbeda tarif pajaknya berbeda ini dalam arti ketika Anda melampirkan ke NPPN yang seperti yang saya sampaikan norma perhitungan penghasilan neto, Anda akan dapat kortingan. Contoh gini, saya misal konsultan deh. Saya kalau sesuai regulasi maka dapat fasilitas NPPN 50%. Berarti berapa? Misal 100 juta, 50% 50 juta. Nah, berarti yang menjadi acuan untuk pelaporan pajaknya ya 50 juta tersebut. Itu pun dengan catatan Anda kriteria pekerjaan bebas apa, terus apakah Anda sudah melakukan NPPN. Nah, kaitannya dengan modal KUR, Anda harus mensiasati membuat strategi bagaimana jangan sampai eh, Anda punya kewajiban bayar KUR, Anda punya kewajiban bayar pajak, tapi itu mengganggu cash flow Anda. Maka dari itu saya sampaikan untuk dalam hal perpajakan perlu dibuat tax planning, manajemen perpajakan. Pertama, Anda harus pengajuan dulu misal NPPN kalau Anda pekerjaan bebas. Yang kedua, Anda harus susun secara pencatatan keuangan Anda harus secara rapi terpisah. Jadi itu bisa dipilah-pilah. Gitu Mbak. Mbak, begitu Ibu. Iya, Mbak Nurmila Sari ya. Bagaimana? Bisa diterima ya? Pertanyaan sebelumnya bagi peserta sebentar. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya ini dengan Ade Maya. Pak, saya pernah dengar ada pajak otomatis untuk UMKM Shopee. Mekanismenya gimana ya, Pak? Pajak. Oke, Shopee ini
eh ya kan transaksi 0,5%. Tapi eh itu saya rasa belum sepenuhnya diterapkan ya. Artinya gini, beberapa saya lihat sebagai contoh, saya kebetulan ada adik, dia Shopee, tapi ya tidak ada, saya lihat tidak ada potongan 0,5% seperti yang itu, yang selama ini kita dengar itu, Pak. Karena kalau secara otomatis, ya artinya secara transaksi itu langsung 0,5%, pertanyaan selanjutnya, tidak semua mereka pelaku usaha yang menggunakan Shopee itu omsetnya di atas 500 juta, bahkan hanya puluhan juta dan sebagainya. Itu. Jadi kalau Shopee ya sejauh ini saya belum lihat, artinya yang dari saya temui belum diperlakukan secara penuh. Tetapi untuk perlakuan pajaknya pakai Shopee ya Anda melakukan pencatatan sendiri. Anda Shopee jual A, Anda catat sendiri transaksinya seperti apa. Nah, perlu diingat, meskipun kesadaran sendiri ya, taruhlah Anda jualan sampai 700 juta. Anda 700 juta tapi yang Anda laporkan ya misal di bawah 700 juta. Karena beranggapan Anda data sendiri. Tapi perlu diingat, 700 juta tersebut karena sekarang zamannya sudah apa ya, terkoneksi, data sudah terintegrasi satu sama lain, itu akan sangat mudah bagi kantor pajak untuk melihat, menganalisa transaksi Anda. Saya suatu ketika pernah melakukan pendampingan seorang pelaku UMKM, ya kan judulnya, dia mengakunya UMKM melalui Shopee, dan mungkin banyak juga kita temui meskipun Shopee tidak punya toko yang mewah, tapi omsetnya sangat besar, bahkan di atas 4,8 M. Di atas 4,8 M, dia tidak ada kewajiban yang seperti saya bilang tadi, tidak ada kewajiban laporan keuangan, tidak ada kewajiban faktur pajak. Dia melaporkan pajaknya ya mungkin berdasarkan pemahaman dia sendiri, bukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada. Jadi kalau boleh saya sarankan untuk pengguna Shopee ya bukan sebisa mungkin mulai hari ini secara administrasi melakukan pencatatan secara rapi, karena kadangkala pelaku Shopee ini beranggapan tidak terdeteksi, padahal sebenarnya justru gampang terdeteksi. Begitu, Ibu. Iya. Berarti kalau Mm-mm. misalnya kita sebagai UMKM, kita memasarkan atau kita menjual barang kita di Shopee, berarti kita harus hitung ulang ataupun melakukan pelaporan sendiri, Pak ya, membuat laporan keuangan Iya, sendiri ya. Jadi bukan ya, langsung Bu. otomatis bahwa Shopee itu akan dipotong oleh pajak. Mm-mm. Mungkin itu ya rekan-rekan adik-adik. Oke, selanjutnya ini cukup bagus pertanyaannya dari Muhammad Afdal dari Mamuju Mm. ya. Eh, Inti pertanyaannya, apakah penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis digital itu lebih mudah atau mempersulit sih, Pak? Inti pertanyaan seperti itu. Oh, ya, ya, ya. Bagaimana menurut Intinya Bapak? menambah kerumitan baru yang Hmm, belum terbiasa. Jadi secara konsep memang eh, ya mempermudah ya. Harus sebagai contoh, kalau sebelum Cortex ini kan saya kita kan pasti sudah paham apa menggunakan pajak.go.id ya. Pajak.go.id itu semua sudah digital. Anda melakukan SPT, baik itu SPT bulanan, Anda melakukan SPT tahunan, Anda melakukan pembuatan kode e-billing, Anda melakukan PBK, itu sudah melalui aplikasi tersebut. Ya, jadi saya rasa memang semangat kantor pajak DJP untuk mempermudah.
Serta akan tetapi ya dalam pelaksanaannya banyak sekali mungkin yang rekan-rekan sudah paham, pengimplementasian Cortex tersebut belumlah mendukung secara optimal. Artinya seringkali sistemnya down. Seringkali secara sederhana aja hanya untuk login aja butuh waktu yang begitu lama. Nah, sehingga yang harapannya mempermudah wajib pajak untuk menunaikan kewajiban, jadi seakan-akan mempersulit. Jadi kalau saya bilang sistem pajak ini benar siap mempermudah, tetapi alangkah baiknya didukung oleh teknologi yang sudah mapan dan juga didukung sosialisasi. Nah, perlu diketahui, mulai tahun depan itu SPT tahunan baik orang pribadi dan badan usaha itu sudah melalui Cortex. Kantor pajak sudah melakukan sosialisasi dimulai dari Oktober sampai dengan Desember ini. Mungkin di kampus rekan-rekan atau di organisasi Bapak Ibu, paguyuban usaha Bapak Ibu sudah mendapatkan sosialisasi. Karena kebetulan saya ketua Tech Center di Widya Mataram, jadi sudah mulai ada sosialisasi kantor pajak. Dan saya lihat untuk di Jogja sudah banyak kampus sudah didatangi oleh kantor pajak untuk melakukan sosialisasi Cortex untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan usaha. Kenapa? Jangan sampai nanti karena ketidaktahuan, nah, Anda salah lapor. Dan yang kedua, yang selanjutnya, kalau boleh saya saran untuk Cortex, ya karena memang masih sistemnya banyak kendala ya, sebisa mungkin laporannya lebih awal. Jika Anda SPT orang pribadi itu maksimal Maret, maka ya laporannya sebelum Maret. Badan usaha April ya sebelum April, karena untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan. Begitu, Ibu. Cukup. Iya, mungkin ini Pak, karena kan ini kan banyak mahasiswa ya terkait dengan sosialisasi ataupun belum maksimalnya di kontrak gitu. Nah, bagaimana sih cara mereka ketika mereka melakukan pendampingan? Apa yang harus mereka lakukan ketemu dengan digital ini gitu? Karena kan ini Desember sampai Maret mereka harus misalnya ada pendampingan ke keluarganya ataupun tetangga-tetangganya. Itu seperti apa, Pak? Mahasiswa bagi mahasiswa untuk pendampingan ya dari kampus bagi kampus mahasiswa yang mempunyai tech center itu kita bisa kalau si mahasiswa bisa mengajukan diri sebagai relawan pajak bagi yang ada tech centernya karena DJP bekerja samanya dengan mereka yang ada tech center. Nah, Tech Center itu, jadi sebelum jadi relawan pajak, DJP semacam melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada mahasiswa. Taruhlah secara sederhana untuk pembuatan akun Cortex. Nah, karena nah, itu manfaat sekali, karena Cortex itu tidak hanya UMKM, kita pun dosen, teknik pun juga pasti haruslah Cortex itu. Jadi taruhlah melalui Tech Center. Tech Center, nanti Tech Center yang akan menjembatani kita mahasiswa dengan DJP nanti daftarkan akan ikut namanya relawan pajak. Atau bagi kampus yang tidak ada Tech Center, mungkin bisa gabung dengan paguyuban-paguyuban pengusaha. Karena di kampus kita ini ada bermitra dengan UMKM. UMKM itu ada paguyuban-paguyubannya, misal paguyuban pengusaha gas melon, gas retail. Nah, mahasiswa bisa ikut sosialisasi tersebut. Ya, jadi ada berbagai macam cara. Ada ikut melalui tech center atau melalui paguyuban pengusaha-pengusaha. Gitu. Begitu, Ibu. Iya, berarti kalau kita dosen kita aktif untuk menjemput bola ya, misalnya kampus kita nggak masuk tech center, tapi kalau mahasiswa mungkin
kalau misalnya di kampus yang tidak termasuk tech center akan bergabung sama paguyuban yang lainnya ataupun ke kantor DPJ ya Pak ya untuk bisa Nah, mendapatkan DCP informasi ya. betul Ibu. Ke bagian humas yang akan memberikan sosialisasi. Oke, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini cukup ramai Pak ya. Iya Pertanyaan Ibu. dari Rian Mamuju juga. Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dalam berbagai skenario, terutama yang berkaitan dengan peredaran bruto yang fluktuatif, multi unit usaha, dan penerimaan penghasilan dari berbagai sumber. Tadi sebetulnya sudah dijelasin, tapi mungkin bagaimana sih cara ketika pendapatan dari beberapa, tetapi dia ini fluktuasi. Yang Bapak kasih contoh tadi adalah sama semua gitu. Oh. Ini fluktuasi gitu. Itu bagaimana caranya untuk apa namanya perhitungannya? Silakan Bapak. Oke, perhitungan pajak yang 500 juta. Jadi perlu saya tadi memang angkanya sama. Artinya angkanya sama biar gampang penjelasannya. Tapi secara konsep eh, batas kena pajaknya itu 500 juta. Tidak kena pajaknya 500 juta. Contoh misal Januari 200, Februari 300, kan Maret 200. Nah, berarti ketika sudah bulan Maret itu sudah di atas 500 ya, sudah di atas 500 berarti Maretnya 700 dikurang 500 berarti 200. Nah, 200 itu yang menjadi dasar perhitungan pajak. Jadi fluktuasi itu ya tidak ada, ya tinggal Anda menghitungkan dari periode satu ke periode berikutnya. Anda punya catatan, Anda punya biar gampang pakai Excel, Anda hitung nih kalau sudah lebih dari 500. Ya, taruhlah seperti tadi. Januari 200, Februari 300. Berarti sudah lebih 500 di bulan Maret. Maret itu 150, berarti 500 tambah 150, 650. 650 batasnya PTK penghasilan tidak kena pajaknya 500. Berarti 650 dikurangi 500. Ya, jadi 150. 150 itu yang menjadi dasar Anda menghitung pajak PPh final UMKM. Gitu, Mbak. Dari Mamuju ya. Itu Iya. Ibu. Ya, ya artinya kan lebih gampangnya itu pokoknya intinya berapapun pendapatan ada di posisi bulan berapa, kita tinggal kurangin Hmm. 500 juta. Mau berapapun itu Nah, fluktuasi ataupun real apa rate ya nggak apa-apa, tetap juga kita akan mengurangi dengan berapa jumlah pendapatan atau omset yang kita udah dapat. Itu Bapak ya. iya betul Ibu. Oke, untuk selanjutnya saya mungkin acak langsung ya karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Ini Monggo dari Ibu. Akvia. Ya, Akvia, pertanyaannya bagaimana optimalisasi pelaporan pajak bagi UMKM dapat diterapkan secara efektif melalui sistem pelaporan yang sederhana dan mudah digunakan khususnya bagi UMKM yang masih memiliki keterbatasan pemahaman aturan perpajakan dan literasi digital. Itu bagaimana cara mengoptimalkan, Pak? Bagaimana optimalisasi pelaporan pajak bagi UMKM dapat diterapkan secara efektif melalui sistem pelaporan sederhana? Dalam UMKM, pelaku UMKM wajib pajak, ya. Jadi DJP itu menyadari bahwa banyak sekali pelaku UMKM yang butuh pendampingan perpajakan. Ya. Tapi DJP juga menyadari bahwa untuk mengcover itu semua, DJP butuh bantuan. Ya, bantuan sosialisasi. Ya, sosialisasi bisa melalui saya sebutkan tech center atau paguyuban pengusaha atau media melalui media online atau media online berbagai macam platform IG, TikTok dan lainnya. Ya. Jadi kalau bagi Anda pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pemahaman aturan, keterbatasan literasi, itu Anda bisa ikuti sosialisasi tersebut. Anda bisa ikut program Tech Center. Anda bisa ikut kegiatan kampus-kampus.
Jadi kampus-kampus itu untuk kegiatan tech centernya itu tidak serta-merta hanya untuk mahasiswa. Bisa juga ya pelaku UMKM diundang untuk ikut sosialisasi. Justru malah DJP sangat senang kantor pajak dari yang saya sering temukan itu kantor pajak sangat senang apabila audiensnya tidak hanya mahasiswa, jadi UMKM itu. Itu Ibu. Jadi apa banyak ya melalui optimalisasi ya melalui pro UMKM kalau atau juga paguyuban itu jika Anda mau artinya tidak berbayar. Tapi kalau Anda yang berbayar biasanya pakai jasa eksternal, KCA, konsultan dan sebagainya. Itu Ibu. Iya. Gitu. Ini ada Banyak sekali pintu untuk paham pajak saat ini. lebih kreatif aja ya kalau untuk mahasiswa mungkin banyak YouTube deh. Nanti akan cek di YouTube bagaimana cari aja, bagaimana cara kita menambah literasi kita. Jadi untuk saat ini sangatlah tidak sulit ya untuk kita menambah literasi dan literasi baik pajak maupun akuntansi di UMKM. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya yang cukup bagus lagi nih Pak dari Andi Wahyu Kurniawan. Jika saya adalah pengusaha kafe warkop, apa langkah paling utama yang harus saya laksanakan supaya saya taat melaporkan pajak? Ini langsung pelakunya ini Pak. Oke, Iya Kak. saya pengusaha warkop. Yang Iya. pertama Anda harus mengenali dulu usaha Anda. Kafe warkop. Di dalam kafe itu Anda apakah hanya jual makanan atau minuman saja? Itu yang pertama. Yang kedua, kafe atau warkop biasanya itu kalau kafe-kafe atau warkop-warkop itu dia bekerja sama dengan kalau warkop ya, warkop atau burjo itu bekerja sama dengan rokok-rokok. Rokok-rokok itu skema bisnisnya beda. Ada yang rokok sebagai distributor rokok taruh di warkop A, burjo A, taruhlah harga 12.000. Nah, 12.000 tersebut ya pengusaha warkop ya jualnya 12.000. Nanti terjual berapa? Ya nanti itu yang menjadi dasar insentifnya. Tentu akan berbeda dasar pengenaan pajaknya. Jadi ya Anda yang pertama identifikasi dulu bisnis Anda. Anda harus paham dulu operasional bisnis Anda, kafe warkop ini ingin seperti apa. Yang kedua, supaya taat Anda harus punya ke SDM yang punya kemampuan di bidang akuntansi dan di bidang perpajakan. Ya, karena kalau Anda taat lapor pajak tapi tidak ada SDM akuntansi dan pajak ya kan percuma rasanya itu. Yang ketiga, Anda harus eh selain itu Anda harus mengenal selain mengenal ya Anda harus secara tertib administrasi melakukan perhitungan penyusunan dan pelaporan. Jadi seperti itu Mas Andi Wahyu. Anda harus tahu dulu pertama bisnis Anda ini arahnya bergeraknya apa saja itu. Itu Harus Ibu. identifikasi dulu Pak ya. Ya. Iya, yang selanjutnya ini kayaknya ini yang tajam ini ya. Agak penasaran atas nama Wahyu Ramadan. Izin bertanya, apakah kebijakan pajak UMKM saat ini lebih berorientasi pada peningkatan kepatuhan atau peningkatan penerimaan negara? Ini menurut Bapak seperti apa ini? Kan ini secara akademisi. Ya kewajiban pajak saya, kewajiban lebih kepada ke penerimaan negara dan menjaga uh, ekonomi ya. Artinya apa? Kalau sekarang gini, tadi saya sudah sebutkan bahwa tarif UMKM yang 0,5% itu diperpanjang meskipun belum ada kerangka hukumnya tapi diperpanjang pemerintah, ya kan? Nah, artinya ini angin segar nih bagi mereka UMKM nih yang dapat 0,5 karena mereka omset berapapun selama masih di bawah 4,8
hanya potong 0,5. Artinya dengan potongan yang mungkin menurut saya tidak begitu besar, mereka masih bisa expand untuk bisnis mereka. Itu. Jadi ya peningkatan penerimaan negara. Nah, kalau kaitannya dengan peningkatan kepatuhan, itu ya peningkatan kepatuhan dilihat tidak hanya dari nominalnya. Kepatuhan itu perlu diingat ada yang bersifat formil, ada yang sifat material. Anda lapor pajak set. Oke, Anda lapor secara administrasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah secara nominal benar? Nah, itu dia. Jadi peningkatan kepatuhannya perlu pendalaman lagi karena kepatuhan itu tidak hanya bersifat formil atau regulasi tapi juga secara angka-angka. Begitu Ibu. Iya. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan yang meyakinkan diri kayaknya nih Pak. Dari Heeh. Randy Ardiansah. Jika memiliki badan usaha dan badan hukum PT, kemudian pengenaannya 0,5% berdasarkan PP 2018 jangka waktu 7 tahun atau sampai 2025. Berarti dasar pengenaan selanjutnya PP 23 kan, Pak? Benar, jika Anda nih apa nih? Lebih ke arah regulasi nih. Jika memiliki badan usaha dan badan hukum PT, kemudian pengenaan 0,5%. Berdasarkan Untuk PP. jangka waktu 7 tahun itu lebih orang pribadi, eh, Bapak Randy Dasar PT. Ardiansah. Kalau Anda PT itu masa berlakunya hanya 3 tahun. Dimulai peraturan itu berlaku atau peraturan apa tahu PT Anda terdaftar itu. Kalau PT Anda terdaftar sudah sebelum tahun 2018 maka perhitungannya dari tahun 2018. Tapi kalau PT Anda terdaftar taruhlah di 2024 ya mulai perhitungannya di 2024. Jadi perlu diketahui kalau orang pribadi itu 7 tahun sekarang permanen, CV dan PT perseorangan itu 4 tahun, yang PT terbatas itu 3 tahun. Itu Ibu. Oke, saya cari dulu yang ini Pak ya, apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang cukup ini. Soalnya ini banyak sekali nih, kita harus milih berarti Ya. ini. Oke, dari pertanyaan cukup bagus ada dari M. Abdil Ebi Hairdir. Oke, pertanyaan saya, bagaimana dengan afiliat TikTok yang berpenghasilan 500 juta per tahun, tapi bukan afiliatnya yang mempunyai usaha? Apakah dikenakan pajak juga? Dan bagaimana cara membayar pajaknya jika dikenakan? Afiliat TikTok, Pak, bagaimana cara dia menghitung pajak untuk penjualan di sana? Affiliate TikTok itu kan bisa dikategorikan pekerjaan bebas itu. Hmm. Pekerjaan bebas, Anda tentu berbeda pengenaan pajaknya dengan UMKM itu. Nah, kalau ditanya bagaimana pajak pengenaan pajaknya ya Anda awal tahun besok mengajukan NPPN, NPPN. Nanti disesuaikan ini profesi affiliate TikTok ini dapat fasilitasnya berapa persen itu. Berarti seluruh penjualan afiliat ini dibuat laporan keuangannya atau langsung bisa secara digital langsung otomatis itu, Pak? Ini takut mahasiswa-mahasiswa kan banyak yang afiliat juga ini. Ini bagaimana cara Heeh. pelaporan pajaknya? Dibuat pencatatannya aja, pencatatannya Ibu. Pencatatan keuangannya itu. Kalau yang masih di bawah 4,8. Mungkin rekan-rekan ada yang raise hand, boleh ya? Silakan supaya bisa lebih bagus pertanyaannya. Atau mungkin kalau di chat mungkin agak sedikit ribet, tapi kalau di raise hand cukup bagus langsung aja ngomong sama narasumbernya. Oke, kita cari pertanyaan selanjutnya. Ada yang raise hand atas
nama Bu Sri Indrayani, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Sri Indrayani dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Ekonomi Pembangunan. Izin bertanya, Bapak Ibu, dalam kebijakan pajak berbasis omset, bagaimana negara menjamin keadilan bagi UMKM dengan margin laba sangat kecil? Mengingat pajak itu tetap dipungut meskipun usaha tersebut nyaris tidak menghasilkan keuntungan. Terima kasih. Oke, silakan Bapak. Oke, bagaimana menjamin omset yang eh, menjamin Nah, keadilan ya? ya. Ya karena begini, memang idealnya kalau pajak itu dihitung setelah laba bersih ya. Jadi laba bersihnya berapa, nah itu yang menjadi dasar perhitungan. Akan tetapi kan untuk UMKM, pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda karena apa ya, ada karena kalau laba bersih itu saya belum tahu pasti itu kenapa apa namanya UMKM 0,5 karena bahasanya 0,5 itu dikenakan omset demi menjaga keberlangsungan UMKM aja. Tapi kalau kita misal kenakan tarif laba bersih ya terkhusus retail itu laba bersih itu dengan laba bersih 11% itu waduh itu sulit sekali ya itu ya. Kalau retail ya. Tapi kalau yang sepemahaman saya selama ini hanya lebih menjaga keberadaan UMKM aja itu. Jadi lebih menjaga keberlangsungan UMKM karena pengenaannya 0,5%. Itu. Ya Gitu mungkin Ibu ada. adilnya, oke adilnya mungkin maksudnya mereka itu bagaimana sih dalam taraf mungkin pembiayaan atau bantuan-bantuan pemerintah terhadap UMKM, karena UMKM udah bayar pajak nih, mungkin sekilas itu ya yang dimaksud oleh penanya. Ah, kalau adil itu kalau kita definisi pajak sendiri kan beda ya Pemasaran. dengan kontribusi Hmm. ke retribusi. Retribusi kan kita bayar pada saat itu juga kita mendapatkan pelayanan. Nah, kalau kita eh, apa pajak itu kan kita bayar tapi fasilitas yang kita dapatkan kan bukan pada saat itu juga itu. Nah, kalau dia bilang adilnya di mana ya eh, kalau kita meminta untuk pada saat itu mendapatkan, ya saya rasa kan itu tidak termasuk definisi pajak, Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, UMKM 0,5 wujud keadilannya ya. Sekarang pemerintah itu sudah menerapkan kebijakan yang 500 juta tadi. Artinya Anda mendapat korting. Jadi omset Anda 2 miliar, tapi yang Anda kenakan adalah 1,5 miliar, 1,5 karena Anda dapat kebijakan, karena Anda efek dari kebijakan tersebut Anda kena pajaknya 1,5. Kalau adilnya bagaimana apa karena pendistribusian pajaknya bermasalah atau tidak. Nah, itu kaitannya dengan lebih kepada fiskusnya. Artinya kita di sini untuk mengantisipasi itu semua, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa perlu pencatatan keuangan yang rapi. Itu yang pertama, Ibu. Ya, perlu pencatatan keuangan yang rapi agar kita benar-benar mengetahui posisi keuangan kita seperti apa, kewajiban pajak kita seperti apa.
Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu regulasi perpajakan yang mendasari bisnis kita. Contoh, tadi sudah saya sebutkan ada suket bebas pajak. Artinya suket bebas pajak ini jika Anda sebagai pengusaha pengajuan suket ya, surat keterangan bebas taruhlah PPh 23, maka Anda tidak mendapatkan potongan pajak. Itu yang mungkin eh, pengusaha WP tidak mungkin belum mengetahui gitu, Bu. Padahal saya rasa dengan dilakukannya kebijakan tersebut, dengan wajib pajak atau pelaku UMKM melakukan strategi tersebut, artinya bisa menjaga keuangan mereka, itu Bu. Bagaimana Mbak Sri Indrayani? Apa Baik, ada Ibu. yang ingin sampaikan? Sudah ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf sudah banyak sekali pertanyaan, tetapi waktu yang tidak mengizinkan. Terakhir Pak, dari Julfianti, apa sih kendalanya? Sorry, kendala apa yang paling sering dihadapi UMKM dalam melakukan pelaporan pajak? Mungkin ini secara praktek langsung ya. Oke, gimana Pak? Kendala. Kendala satu, kalau UMKM tentu keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan pengetahuan itu, jadi kita bisa bilang sebenarnya UMKM di Indonesia itu punya kesadaran. Jadi kalau saya bilang ada statement yang mengatakan kesadaran kurang, saya rasa kurang tepat ya. Artinya mereka, kita masyarakat kita ini, saya banyak sekali menemukan inisiatif mereka luar biasa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Cuman kadangkala keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan pengetahuan itu bisa didapat bisa disebabkan oleh mungkin kurangnya mendapatkan sosialisasi. Ya. Mungkin bisa didapatkan dari eh, apa namanya, mungkin sudah sosialisasi oleh kantor pajak, akan tetapi menurut pandangan mereka pelaku UMKM belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan itu yang menjadi kendala. Nah, yang ketiga, eh, perhitungan ya, semuanya itu pengetahuan, baik pengetahuan penyetoran, baik pengetahuan pelaporan maupun saat nanti mendapat surat pajak itu. Jika mendapat surat pajak. Itu yang oke, yang selanjutnya adalah teknologi ya. Teknologi ini ya oke, bagi kita yang usia muda mungkin akan ada atau akan gampang beradaptasi untuk teknologi yang baru Cortex. Tapi mohon maaf bagi yang sudah usia sepuh mungkin butuh pemahaman yang ekstra untuk Cortex. Karena banyak sekali WP yang kita bantu itu karena usia sepuh, mohon maaf mungkin penglihatannya agak kendala, jadi untuk mengakses Cortex pun juga sulit itu. Ditambah ketidakadanya atau mungkin Cortex itu saya rasa belum siap 100%. Artinya masih perlu pembenahan-pembenahan. Itu Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan dari mahasiswa. Kami tidak bisa mengakomodir semua ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin next time kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya. Dan memang ini sangat apa namanya relate banget ya, karena cukup pas apa yang kita bahas terkait dengan pajak ini, optimalisasi pelaporan pajak itu bagi UMKM cukup apa namanya judul ataupun pembahasan yang sangat menarik, baik dari rekan-rekan yang masih Genji terkait dengan afiliat TikTok, sosial media segala macam itu cukup relate banget. Tapi eh, tidak mengurangi rasa hormat kami benar-benar minta maaf waktu
jualah yang akan membatasi kita. Oke, mungkin itu saja atas nama panitia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Alem yang telah berbagi ilmu dan pengalaman dengan sangat jelas dan aplikatif. Semoga yang disampaikan hari ini bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, dan pelaku UMKM dalam mengelola pajak usahanya, serta menjadi tambahan wawasan atau literasi ya, yang khusus untuk kita orang akuntansi maupun untuk orang ekonomi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias, aktif menyimak dan berdiskusi sampai pertanyaannya tidak bisa kita akomodir keseluruhannya. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Saya menyampaikan terima kasih dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke MC. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dr. Armini atas panduannya dalam prosesi webinar hari ini. Demikianlah pemaparan dan diskusi yang sangat luar biasa. Semoga dapat memberikan wawasan yang berharga dan dapat diaplikasikan oleh para hadirin. Saya mohon izin untuk menginformasikan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi absensi dan evaluasi kegiatan yang telah di-share pada link komentar. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Armini, SEMAK, selaku moderator, dan kepada Bapak Raden Alem Janitra Abdul Rahman, SEMAK, selaku pemateri kita pada webinar hari ini, dan semua peserta yang mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Para hadirin yang terhormat, kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya atas nama panitia ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada perkataan dan kesalahan yang kurang berkenan selama pelaksanaan webinar berlangsung. Terakhir, izinkan saya tutup dengan pantun. Burung merpati terbang ke udara, hingga dan ilmu diraih manfaat terasa, semoga sukses menyertai kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Selamat siang. Selamat siang.